Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas untuk ETS statistik komputasi tentang dataset house sales in King County, USA. Sebelumnya perkenalkan yang pertama dataset yang kami gunakan yaitu King County house sales. Ini diambil dari Kaggle. Dataset ini memuat data penjualan rumah di wilayah King County termasuk kota Seattle dan sekitarnya di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Dataset ini sering digunakan untuk analisis statistik dan data science karena menggambarkan hubungan nyata antara karakteristik fisik rumah dengan harga jualnya. Di sini datasetnya yang kita pilih yang warna hijau ini ada 4, yaitu price, bedroom, bathroom, SKFT living, dan floors. Next. Kemudian berikutnya di reduksi ini kita akan melakukan proses pembersihan, yaitu menghapus nilai kosong, missing value, dan data ekstrim hingga tersisa 1655 data bersih yang akan digunakan untuk menghitung mean, median, modus, varian, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan adalah variabel dependent dan independent. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, sedangkan variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel dependent. Dalam dataset ini, variabel dependentnya adalah price, variabel independentnya adalah bedroom, bathroom, SKFT living, dan floor. Kemudian saya akan menjelaskan untuk setiap kolomnya. Price yang merupakan variabel dependent adalah harga jual rumah dalam satuan USD. Nilai ini merupakan hasil dari pengaruh karakteristik rumah seperti ukuran, fasilitas, dan jumlah lantai. Secara umum, semakin lengkap fasilitas dan semakin luas bangunannya, maka harga rumah cenderung lebih tinggi. Kemudian kolom berikutnya adalah bedroom, variabel independent. Bedroom ini menunjukkan jumlah kamar tidur di dalam rumah, nilainya berupa bilangan bulat 2, 3, dan 4. Semakin banyak kamar tidur, semakin besar kapasitas huniannya. Kemudian kolom berikutnya, bathroom, menunjukkan jumlah total kamar mandi di rumah. Nilainya bisa bilangan bulat maupun desimal, karena di Amerika Serikat kamar mandi dihitung berdasarkan kelengkapan fasilitasnya, bukan jumlah ruangannya. Beberapa jenis kamar mandi berdasarkan standar di Amerika ada 0,25, yaitu kamar mandi yang hanya memiliki satu fasilitas dasar seperti toilet, 0,5 toilet yang memiliki wastafel tanpa shower dan tanpa bathtub, 0,75 memiliki toilet, wastafel, shower tapi tanpa bathtub. Kemudian yang kamar mandi full yaitu bernilai 1, kamar mandi lengkap dengan toilet, wastafel, shower, dan bathtub. Pada tabel ini contohnya ada di ini baris ke-8, bedroom 2,25, artinya di rumah itu memiliki 2 kamar mandi full yang lengkap dan 0,25 yaitu kamar mandi yang hanya memiliki toilet saja, kamar mandi kecil. Dari data set asli yang berjumlah 21.000 sekian, kita ambil 3.000 data dan 5 kolom. Kemudian kita tandai data yang missing dengan warna kuning. Data missing itu adalah data yang tidak ada isinya atau kosong, seperti baris ke-7 pada bedroom, baris ke-9 pada bedroom ini kosong, sehingga kita warnai kuning. Kemudian kita juga hapus data outlier, data ekstrim diwarnai sebagai warna merah. Data outlier ini merupakan data yang nilainya di luar rata-rata atau standar. Misalnya di SKFT living ini kan merupakan luas bangunan. Nah, luas bangunannya ini dia 5.000, artinya dia melebihi dari standar yang biasanya hanya di 2.000 atau 1.000 atau 3.000. Dia luasnya sangat luas sekali. Kemudian berikutnya kita lanjut ke sheet berikutnya, yaitu setelah cleaning. Datanya sebagai berikut. Kita sudah hapus semua data-data yang warna kuning tadi yang missing dan data ekstrim sudah kita hapus semua. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke sheet pengolahan data. Pada pengolahan data ini kita akan hitung kolom bedroom mean-nya dengan cara manual dan dengan rumus Excel. Untuk cara manual mean, pertama-tama kita jumlah dulu datanya dengan sum B2 hingga B1656. Kemudian banyak datanya kita count B2 hingga B1656. Kemudian hasilnya tinggal kita bagi antara sel H5 dengan I5 dan hasilnya adalah 3,2 sekian. Kemudian untuk rumus Excel-nya kita gunakan average B2 hingga B1656. Hasilnya sama antara cara manual dengan rumus Excel.
Kemudian untuk berikutnya untuk median, cara manual pada median yaitu kita gunakan count untuk menghitung jumlah data n, kemudian ada round up dibagi 2, titik 0, menentukan posisi tengah dengan membulatkan ke atas agar hasilnya tetap berupa bilangan bulat. Kemudian large dalam kurung B2 hingga B1656 mengambil nilai ke posisi tersebut dari urutan data. Rumus manual ini digunakan untuk menemukan nilai tengah dari data bedroom secara manual. Hasilnya adalah 3, kemudian untuk rumus Excel-nya kita langsung bisa gunakan median dalam kurung B2 hingga B1656, hasilnya juga sama 3. Kemudian berikutnya adalah modus. Untuk cara manualnya kita gunakan rumus manualnya yaitu ada count if B2 hingga B1656 untuk menghitung frekuensi kemunculan tiap nilai dalam kolom bedroom. Kemudian ada max count if untuk mencari frekuensi tertinggi, yaitu beberapa kali nilai yang paling sering muncul ditemukan. Kemudian ada match dalam kurung max count if menentukan posisi pertama di mana nilai dengan frekuensi tertinggi itu muncul. Kemudian ada index B2 hingga B1656 untuk mengambil nilai bedroom pada posisi tersebut, dan nilai inilah yang akan menjadi modus. Dari cara manual modus ini mendapatkan hasil 3, dan rumus Excel-nya kita bisa menggunakan mode dalam kurung B2 hingga B1656, hasilnya juga sama 3. Kemudian untuk varian, cara manualnya yaitu pertama-tama average B2 hingga B1656 untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian dari situ kita B2 hingga B156 kita kurangi dengan average untuk menghitung selisih setiap data terhadap mean. Lalu kita kuadratkan, kemudian disum untuk menjumlah seluruh hasil kuadrat selisih tersebut. Kemudian pembagiannya ada pada count dalam kurung B2 hingga B1656 dalam kurung -1 dilakukan untuk menyesuaikan rumus varian sampel bukan populasi penuh, dan hasilnya adalah 0,616 sekian. Kemudian untuk rumus Excel-nya kita bisa gunakan var TTS dalam kurung B2 hingga B1656, hasilnya juga sama 0,616 sekian, berarti varian dan rumus Excel dan manualnya sama. Kemudian untuk defisiasi kita bisa gunakan rumus manualnya menggunakan rumus yang sama dengan defisiasi menggunakan rumus varian, namun kita tambahkan kuadrat di depannya, yaitu array formula dalam kurung SQRT ini kita kuadratkan sehingga hasilnya bisa langsung. Maka hasilnya di sini 0,784 sekian. Kemudian untuk rumus defisiasinya, rumus Excel-nya adalah stdef TTS B2 hingga B156. Itu untuk kolom bedroom. Kemudian untuk bathroom juga sama seperti itu, cara mean cara manual dan cara Excel-nya juga sama. Kita tinggal mengulang aja sum untuk jumlah data, banyak data, count, kemudian dibagi 2. Kemudian untuk rumus Excel-nya tinggal average. Kemudian di sebelahnya lagi ada kolom SKFT, mediannya juga begitu sama. Kita pakai large dalam kurung round up, kemudian kita count dibagi 2. Untuk median rumus Excel-nya kita pakai langsung median. Kemudian untuk kolom yang floor di sini varian juga begitu, sama seperti kolom yang sebelumnya. Untuk varian untuk rumus Excel menggunakan var TTS, untuk defisiasinya menggunakan std TTS. Untuk cara manual defisiasinya di kolom floor juga sama, tinggal mengopi dari rumus manual varian ditambahkan SQRT di depannya. Untuk berikutnya normalisasi data akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu normalisasi data. Sebelum kita menormalisasi data, kita akan mencari data minimal dan data maksimalnya. Untuk data minimal dari kolom bedroom, itu caranya itu dengan menggunakan rumus Excel sama dengan min atau minimal dalam kurung sel B5 sampai sel B 1659, maka hasilnya yaitu adalah 2. Untuk kolom yang lain caranya juga sama. Kita langsung saja ke data maksimal ya. Dengan rumus Excel sama dengan max dalam kurung B5 sel B5 sampai sel B 1659, maka hasilnya yaitu 5. Untuk kolom yang lain juga sama caranya.
Yang selanjutnya kita akan menghitung menggunakan rumus normalisasi, yaitu data baru sama dengan data lama dikurangi data minimal dibagi data maksimal dikurangi data minimal. Maka hasilnya yaitu untuk kolom bedrooms itu yang pertama ada 0,33 sekian. Disusul dengan kolom lain caranya juga sama, tinggal diikuti caranya. Yang selanjutnya kita akan ke tabel dan grafik. Ini kita akan membuat tabel dari distribusi frekuensi dan distribusi frekuensi relatif. Di sini kita akan membuat tabel dari kolom bedrooms. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari kolom bedrooms, yaitu ada 0, 0,33 sekian, 0,66 sekian, dan 1. Lalu kita tinggal hitung saja frekuensinya dengan menggunakan rumus sama dengan frekuensi dalam kurung sel A2 sampai sel A1656. Dan juga kita akan blok yang nilainya itu, maka hasilnya itu 281. Nah, selanjutnya kita akan ke frekuensi relatif. Di sini kita akan mencari frekuensi relatifnya, yaitu menggunakan rumus dibagi, yaitu 281 atau sel P5 dibagi jumlah data 1655. Maka hasilnya itu 16,89%. Dan untuk kolom untuk yang selanjutnya kita tinggal ngikutin aja. Yang selanjutnya untuk kolom bedroom, di sini kan kita belum menemukan kelas dan intervalnya, maka kita akan mencarinya. Untuk mencari kelas dan intervalnya, maka kita akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu jumlah data. Jumlah datanya itu sekitar 1695. Untuk minimalnya, dan juga kita akan mencari minimal, yaitu tinggal kita gunakan rumus sama dengan minimal atau min dalam kurung dari sel. Di sini kita mencari kolom bedroom. Maka kita Jadi ya kira-kira seperti itu dari distribusi frekuensi dan frekuensi relatif. Lalu ada nilai n, minimal, maksimal, dan range. Untuk kurang lebih rumusnya seperti ini. Mencari jumlah kelas yaitu pakai rumus ini dan hasilnya 11, kita bulatkan dengan rumus seperti ini menjadi 12, dan panjang kelas yaitu kita mencari dengan sama dengan halaman 6 dibagi halaman 7. Untuk interval yaitu seperti ini. Lalu sama seperti yang selanjutnya. Untuk nextnya itu tabel grafik 2. Itu kita akan mencari distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari, dan juga lebih dari. Lalu distribusi relatif kumulatif, kurang dari, dan lebih dari. Untuk yang kurang dari yang bedroom, yaitu kita mencari dari H6 ditambah G7. Sel H6 ditambah sel G7. Yang berarti H6 yaitu di sini, G7 yaitu di sini. Jadi 281 ditambah 849. Jadi 1130. Dan frekuensi dan nilai ini diambil dari set sebelumnya. Begitupun lebih dari, kita ambil dari total ditambah 208, dikurang jadi seperti ini. Dan begitu selanjutnya sama. Dan diagramnya seperti ini. Lalu selanjutnya FRK kurang dari yang dari bedroom, relatif kumulatifnya yaitu diambil dengan sel 6 dibagi total data yaitu 1655, maka menghasilkan 16%. Begitupun selanjutnya, dan diagramnya seperti ini. Lalu yang lebih darinya menggunakan menghitungnya dengan cara sel Z6 dibagi 1655 menghasilkan 100%. Begitupun selanjutnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.